Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabira Nafisa dengan NIM 18621503000. Saya dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi, semester 5. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Profesi Keguruan yang diampu oleh Bu Rizawati MPD. Video kali ini akan membahas tentang pengembangan kegiatan dasar guru dalam keterampilan belajar. Mohon disimak videonya ya teman-teman. Pendidikan bukan sekedar persoalan teknik pengolahan informasi, bahkan penerapan teori belajar di kelas atau menggunakan hasil ujian prestasi yang berpusat pada mata pelajaran. Pendidikan merupakan usaha yang kompleks untuk menyesuaikan kebudayaan dengan kebutuhan anggotanya dan menyesuaikan anggotanya dengan cara mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Mengajar merupakan suatu aktivitas atau proses membelajarkan peserta didik. Untuk kegiatan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena memerlukan pengalaman dan pelatihan dalam pendidikan yang memerlukan waktu yang relatif lama sampai tingkat perguruan tinggilah yang diperbolehkan untuk mengajar di lembaga pendidikan. Salah satunya yang diakui untuk melaksanakan kegiatan mengajar di lembaga pendidikan formal biasanya disebut dengan guru. Keterampilan atau gaya dalam mengajar menjadi syarat mutlak untuk efektifnya sebuah proses belajar mengajar. Setiap guru pasti menginginkan agar materi yang diajarkan mudah dimengerti dan dipahami oleh anak didiknya. Setiap guru pasti menginginkan sebuah perubahan terjadi pada anak didiknya atas apa yang diajarkannya, baik itu perbuatan, pola pikir, hasanah pengetahuan, maupun perubahan pola sikap. Oleh sebab itu, penting kiranya bagi seorang guru untuk memiliki keterampilan mengajar yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, guna membentuk karakter siswa yang lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Guru sebagai salah satu pengendali dalam pembelajaran memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Dalam pembelajaran saat ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Artinya, guru dalam mengelola proses pembelajaran turut menentukan hasil belajar siswa. Persepsi siswa mengenai keterampilan guru merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini terkait dengan adanya pandangan siswa terhadap seorang guru dalam mengajar. Oke, pembahasan pertama adalah pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kecakapan atau kemampuan pengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. Dikweli dan Ghazali mendefinisikan mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. Definisi yang modern di negara-negara yang sudah maju bahwa teaching is the guidance of learning, atau belajar adalah bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, most specific instructional behaviors, yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Dalam mengajar, ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, atau what to teach. Yang kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya, atau how to teach. Keterampilan dasar mengajar termasuk ke dalam aspek how to teach, yaitu bagaimana cara membelajarkan peserta didik. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru, karena keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekadar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai.
Pembahasan kedua adalah macam-macam keterampilan dasar mengajar. Kedelapan keterampilan dasar mengajar menurut Anita, Darmadi, dan Akib terdiri dari keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing, diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan menjelaskan kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang pengajar dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu berikut uraiannya. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban respon dari peserta didik. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Saud mengatakan bahwa keterampilan menjelaskan pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, misalnya antar sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Saud juga menjelaskan bahwa pemberian penjelasan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru. Interaksi di dalam kelas cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan, baik oleh guru dan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Pemberian penjelasan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru. Interaksi di dalam kelas cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan, baik oleh guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik. Ketiga adalah keterampilan menggunakan variasi. Udin dan Winata Putra mengatakan bahwa variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja dibuat untuk memberikan kesan unik. Keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga peserta didik bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Keempat adalah keterampilan memberikan penguatan. Memberi penguatan atau reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut. Yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatihkan bagi calon guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik. Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik, sehingga peserta didik siap mental dan tertarik mengikutinya. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran merupakan keterampilan membantu peserta didik dalam menemukan konsep, prinsip, dalil, hukum, atau prosedur dari inti pokok bahasan yang telah dipelajari. Keenam adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk berkelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan kita memberikan perhatian terhadap peserta didik serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan peserta didik dengan peserta didik. Ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, maka perlu diperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dalam mengendalikan pelajaran dan bersifat represif
Keterampilan yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan peserta didik yang berkelanjutan, dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Terakhir, ke-8, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan peserta didik menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas peserta didik, serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Pembahasan berikutnya yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, kesesuaian, kedua ada kreativitas dan inovatif, ketiga ketepatan, keempat kebermanfaatan, kelima membangkitkan perhatian dan motivasi, dan terakhir keenam menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.